Kami ingin sampaikan bahwa saya juga adalah salah satu pengurus wakil ketua KKSS Kota Batam, mewakili dua keluarga dan juga sebagai ketua umum LSM Suara Rakyat Keadilan. Kita minta ke pihak polisian untuk benar-benar menegakkan hukum karena ini sudah pelanggaran HAM berat. Jadi kita minta kepada Polda Kepri untuk menuntaskan kasus ini, mencari pelaku oknum yang menembak mati Bapak Haji bin Selo atau Bapak Haji Permata, dibunuh dengan tidak manusiawi. Dan ini sebuah pelanggaran HAM berat. Tanpa peringatan, Bea Cukai langsung menabrak bot, langsung melakukan penembakan untuk mematikan. Jadi ini langkah-langkah pelanggaran HAM berat yang kita ingin berharap kepada Kapolda Kepri untuk segera mentuntaskan kasus ini dalam kurun waktu yang sangat cepat. Mengapa demikian? Ketika ini tidak berjalan, mungkin ada riak-riak yang akan mengganggu keamanan di Kepulauan Riau. Jadi ini sudah beberapa kali di wilayah Bea Cukai sudah melakukan penembakan dan beberapa anak buah Pak Haji yang sudah meninggal. Kemudian itu berharap kasus ini segera dituntaskan oleh Polda Kepri. Kalau tidak, kami dari Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan akan coba berhitung dengan Bea Cukai. Kami akan coba berhitung dengan Bea Cukai. Karena ini adalah pelanggaran HAM berat. Saya kira demikian, jadi kita berharap malam ini juga sudah laporan di Polda Kepri. Tadi juga ada Pak Wadil di sini, kita berharap kasus ini cepat selesai. Jika tidak, Bea Cukai juga menjadi hitungan buat kita. Saya kira demikian, terima kasih. Di Kota Batam, beliau juga banyak membantu mengerjakan saudara-saudara kita dari khususnya dari Sulawesi Selatan. Kemudian bahwa kami merasa kehilangan secara cepat karena 1-2 hari sebelumnya kami masih bersama beliau dan bersendaguru sama beliau. Nah ternyata kematiannya beliau ini disebabkan karena adanya penembakan dari oknum Bea Cukai. Ada 3 luka tembakan, 1 di jantung, 2 di dada. Dan itu yang di jantung mematikan. Nah, kalau kami lihat sepintas dari foto yang ada bahwa penembakan ini jarak dekat. Nah untuk itu kami mengambil kesimpulan dari teman-teman pengurus KKSS Batam bahwa kami akan menuntut ya kalau kami mengikuti rasa emosional daripada warga kami pengen langsung balas dendam. Jadi pengen langsung melakukan aksi demo di Bea Cukai. Namun saya ingatkan bahwa ini di tengah COVID, kita harus mengikuti prosedural hukum yang ada. Paling tidak kita lakukan pemberitahuan dulu ke pihak yang berwajib untuk melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa, menyampaikan pendapat terkait dengan penembakan ini. Karena satu alasan pun tidak cukup. Kalau misalnya mengatakan bahwa Pak Haji Permata melompat ke kapal Bea Cukai. Pak Haji Permata itu sudah tua, beliau jalan saja susah payah untuk berjalan. Apalagi mau melompat dari kapalnya ke kapal Bea Cukai, itu sudah omong kosong dan itu karangan Bea Cukai, saya yakin itu. Itu hanya melakukan unsur-unsur pembenaran aja Bea Cukai ini. Dan kita paling tidak suka kalau sudah bersalah lalu menutupi kesalahan dengan berbagai macam dalil. Untuk itu saya katakan bahwa hal yang paling pasti adalah tuntutan hukum. Kita lakukan kepada Pak Haji Permata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas kesepakatan saya dan Arjuna beserta keluarga yang lain bahwa kematian beliau karena terjadi sesuatu yang sangat membuat hati kita kecewa, sedih, bahkan marah karena beliau ditembak oleh oknum Bea Cukai. Nah untuk itu perlu adanya proses hukum. Jadi pada hari ini, malam hari ini dilakukan swab test. Bukan berarti beliau negatif atau positif, tidak ya. Tapi beliau hanya semata-mata sebagai dasar untuk dia lakukan autopsi. Supaya bisa diotopsi maka ini harus ada. Dan saya sendiri secara pribadi saya panggil saudara saya untuk melakukan swab di sini. Mudah-mudahan malam ini nanti bisa selesai hasilnya dan langsung kita bawa untuk otopsi dalam proses hukum. Karena kita akan melaporkan tuntut Bea Cukai yang melakukan penembakan. Mohon pengertiannya, jadi tidak ada sama sekali kecurigaan kita bahwa beliau adalah positif corona, tidak ada. Ya terima kasih atas pengertiannya semua bapak-bapak ibu-ibu. Terima kasih.